Shalom anak-anak, kembali lagi kita bertemu di ibadah virtual mingguan SD Bukti Gondolayu Yogyakarta. Kita akan bersama-sama beribadah hari ini. Tapi sebelumnya mari kita landasi setiap ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk bersukacita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih juga pada hari ini kami akan beribadah dan menyembah dan memuji Tuhan kami. Tuhan kiranya berkenan atas setiap ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk dan juga dengan bersemangat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai terlena sebab Tuhan
Tuhan menopang tangannya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman dalam setiap kami. Firman-Mu mengingatkan, menguatkan, dan membimbing kami untuk melakukan setiap hal yang harus kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal 23 ayat 18 tadi ya. Nah, itu dikatakan di sana, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa sih sebenarnya maksud dari firman Tuhan ini? Coba sebelumnya kalian mengingat kembali ya anak-anak. Pasti kalian pernah ditanya, anak-anak, apa cita-cita kalian? Apa yang akan kalian lakukan di masa depan? Pasti sering ya pertanyaan gitu ya. Apa cita-cita kalian? Apa yang kalian ingin menjadi apa kalian di masa depan?
pasti sering ditanyakan kepada kalian. Ada yang menjawab, saya mau menjadi dokter Pak, saya mau menjadi guru, saya mau menjadi tentara, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah jawaban singkat atau jawaban langsung dari anak yang ditanya demikian, anak yang ditanya tentang hal yang tadi itu, tentang masa depan. Nah, ketika kita berbicara soal masa depan, itu kita berbicara soal apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita raih di hari yang sangat jauh ke depan. Nah, ketika kita berbicara soal hari yang sangat jauh, tentunya kita melewati proses, ya anak-anak ya. Kita melewati proses yang sangat panjang sampai kita bisa menggapai masa depan yang kita inginkan tersebut. Nah, ada beberapa anak yang mengatakan bahwa saya mau menjadi dokter, tapi ketika dia sudah dewasa, dia tidak menjadi dokter, dia malah menjadi pegawai bank. Loh, kok bisa demikian? Karena proses yang dilewati anak yang tadi itu, dia bukan proses untuk menjadi seorang dokter, tapi proses untuk menjadi seorang pegawai bank. Nah, ketika kita memiliki masa depan yang sudah jelas, kita mau menjadi apa, itu kita perlu melewati proses juga yang jelas. Ketika seseorang mau menjadi seorang dokter, dalam pemprosesan ini anak tersebut harus belajar tentang bagaimana cara menjadi dokter, tentang obat-obatan, tentang berbagai macam penyakit dan penyembuhannya. Itu harus dipelajari sedemikian rupa sehingga semakin lama diperlengkapi dan akhirnya masa depannya terjadi menjadi seorang dokter. Nah, kita anak-anak firman Tuhan mengatakan tadi itu, masa depanmu sungguh ada. Benar, masa depan kita sungguh ada apabila kita mau melewati proses yang ada dengan baik dan dengan fokus. Dan terutama kita mau mengajak Tuhan di dalam pemprosesan tersebut. Karena ketika kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, ketika kita hanya mengandalkan kemampuan berpikir kita ya kita bisa, tetapi ya hanya seperti itu saja. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan apa yang kita lakukan juga tidak akan mempermuliakan Tuhan, karena kita tidak mengajak Tuhan untuk ada dalam proses tersebut. Pertanyaannya, nah gimana Pak caranya supaya saya mengajak Tuhan dalam pemprosesan ini? Nah, ketika kita menjalani kegiatan kita sehari-hari, kita menjalani kegiatan kita setiap hari. Nah, di situ kita perlu berdoa, di situ kita perlu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Disitulah kita sedang mengajak Tuhan untuk masuk, mengajak Tuhan untuk membimbing kita dalam pemprosesan kehidupan kita, yang akhirnya nanti ketika Tuhan dilibatkan, maka Tuhan akan campur tangan dan membuat masa depan kita sungguh teramat sangat cerah, sangat indah, seperti tema kita pada hari ini, yaitu masa depanku yang cerah. Nah, lalu di kalimat kedua dalam firman Tuhan dikatakan, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ketika kita berbicara soal harapan, ini kan sangat sulit ya anak-anak ya. Misalnya ketika, Pak, saya berharap untuk ulang tahun saya nanti, saya dikasih handphone Pak, untuk belajar, untuk Gmeet, untuk Zoom, supaya saya bisa membawa gadget atau handphone saya itu kemana saja. Itu harapan kita. Tetapi ketika ulang tahunmu datang, lah yang diberikan kepada kamu bukanlah handphone baru, tetapi justru baju. Berarti kan harapannya menjadi hilang ya. Kan secara tidak langsung begitu. Sebenarnya tidak, anak-anak. Harapanmu tidak hilang. Ketika kamu menyerahkan pengharapanmu kepada Tuhan, harapanmu itu tidak hilang, walaupun itu tidak sama seperti yang kamu harapkan. Loh, maksudnya gimana Pak?
Maksudnya begini, ketika kamu meminta handphone, kamu bilang untuk belajar, apakah benar 100% kamu gunakan itu untuk belajar? Atau jangan-jangan hanya 20% atau kurang dari itu? Yang lainnya dipakai untuk nonton YouTube, dipakai untuk main game, dipakai untuk WA-an sama teman-temannya. Nah, jadi ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan yang benar-benar kita inginkan, padahal kita sudah mendoakannya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya harapanmu tidak hilang, tetapi diganti oleh Tuhan yang paling kamu butuhkan terlebih dahulu. Ketika kamu siap untuk menerima handphone yang baru, Tuhan tidak akan menunda-nunda memberikannya, anak-anak. Dia akan langsung memberikannya tepat dan sesuai apa yang kamu butuhkan. Tetapi ketika kamu belum siap dan Tuhan sudah memberikan, yang jadi malah apa yang kamu terima malah bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan dalam kehidupan kamu. Maka dari itu, ketika kita berharap kepada Tuhan dan kita menyerahkannya dalam doa, mari kita berserah kepada Tuhan. Harapan kalian tidak akan hilang. Ketika tidak sesuai, berarti tandanya ada yang lebih sesuai. Ketika kamu menerima baju, berarti kamu sangat membutuhkan baju itu. Untuk apa? Misalnya ketika nanti COVID sudah sedikit mereda ya anak-anak ya, atau mungkin bahkan hilang, atau kita tidak tahu ya. Tapi ketika COVID itu sudah sedikit mereda, kita mau pergi kemana, kita sudah punya baju baru, baju yang nyaman, baju yang enak, yang pantas dipakai untuk pergi-pergi, kan enak. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba kita mau pergi kemana tapi kita tidak punya baju yang nyaman kita pakai? Bagaimana, kan kita malah tersiksa sendiri kan? Jadi Tuhan sangat mengerti apa yang kalian butuhkan. Jadi Tuhan merubah pengharapan kalian yang menjadi apa yang kalian butuhkan terlebih dahulu, baru apa yang kalian inginkan, gitu ya. Jadi firman Tuhan cukup demikian. Masa depanmu itu sungguh ada, dan pengharapanmu itu tidak akan pernah hilang. Dari dulu sampai sekarang firman Tuhan ya dan amin. Jadi percayai akan hal ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sangat menyegarkan kami Tuhan Bapa, yang mengingatkan kepada kami bahwa masa depan kami sungguh sangat cerah Tuhan. Tuhan tetapkan dalam hidup kami, dan pengharapan kami tidak pernah hilang sekalipun Tuhan. Kami percaya dan kami amini, kami imani firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Sampai berjumpa kembali di ibadah virtual mingguan minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.